kita kepengen supaya Ramadan ini sukses, kita awali dengan pemanasan. Jadi seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balakhi. Jadi Abu Bakar Al-Balakhi itu pernah menyampaikan Syahrul Rajab, ya, Syahrul Az-Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Yang dimaksud menanam biasanya adalah menanam amal soleh. Wa syahru Sya'ban syahrun lis-saqi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Wa syahru Ramadan syahrun lil hasadi. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Jadi persiapannya sejak bulan Rajab, di mana disunahkan untuk berpuasa di bulan haram, karena Rajab ini salah satu dari bulan haram. Jadi dimulai dari bulan Rajab itu sudah mulai semangat untuk puasanya, karena bulan haram itu disunahkan untuk berpuasa, cuman jangan semuanya gitu aja. Sum minal hurmi watruk, puasalah di bulan haram, watruk dan tinggalkan, maksudnya jangan semuanya. Bulan Rajab juga jangan semuanya. Kalau bulan Sya'ban, ya intinya juga jangan semuanya gitu. Tapi Rasulullah pernah melakukan semuanya. Ya, pernah melakukan semuanya. Ya. Kemudian bulan Sya'ban semakin disiram, semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, sampai akhirnya masuk Ramadan. Itu adalah bulan hasad, bulan panen. Ya. Jadi panen pahala di bulan Ramadan. Makanya tadi disampaikan khususnya yang punya pekerjaan berat kayak kuli atau jualan yang dari pagi, atau untuk pegawai-pegawai yang suka kerja di makanan sebagai tester, dia suka cicipi kalau dia seorang muslim, atau punya udur-udur yang lain, sopir yang dia itu safar setiap hari keluar kota gitu ya, itu harus siap-siap, karena dari sekian orang ini tidak ada satupun yang mereka boleh membayar fidyah. Misalnya orang yang kerja kuli, Ustaz boleh nggak saya nggak puasa terus saya ganti dengan fidyah? Boleh. Begitu juga orang yang sopir yang suka safar setiap Ramadan nggak puasa, ya nggak boleh. Ya, karena kerjanya itu terus. Atau pegawai yang suka incicipi itu, dia menjadi pegawai yang suka mencicipi makanan sebagai standar. Ya. Atau orang yang jualan, boleh nggak jualan di pagi hari nasi? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia termasuk sindikat orang yang membuat bulan Ramadan itu tidak berpuasa. Nggak boleh. Lo terus kerja apa? Ya makanya dari sekarang dipersiapkan 1 bulan. Saya kasih solusi saja. Misalnya orang yang dia itu kuli, bisa nggak? Misalnya kerja setengah hari aja, minta izin kepada bosnya, saya kerja setengah hari aja nggak apa-apa, gajinya separuh. Atau misalnya dia seorang pegawai yang tester itu, kalau tester itu sebenarnya tidak membatalkan puasa kalau cuman untuk mencicipi saja. Tapi kan kalau 1 bulan takutnya nanti lupa dan ditelan gitu. Nah, itu bilang sama bosnya, bos untuk 1 bulan ini saya dialihkan kerja yang lain nggak apa-apa, tapi jangan bagian yang ini. Atau misalnya seorang yang berjualan nasi. Berjualan nasi itu bagaimana nih? Ya diakhirkan mungkin asar baru jualan, baru buka untuk menyediakan makanan berbuka. Jangan
buka dari pagi hari. Atau seorang sopir yang setiap hari dia itu safar, ya. Itu bagaimana supaya dia itu bisa menjalani ibadah puasa? Sopir itu capeknya bagaimana sih? Ya. Walaupun dia safar terus, ya, tapi tidak mungkin dia meninggalkan puasa setiap tahun. Ya, itu perlu dipikirkan sebagai bentuk daripada persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Dan ibu-ibu ini adalah diantara ujung tombak juga dari yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Suami masih tidur, ibu-ibunya sudah pada bangun untuk masak. Atau kalau mau memanfaatkan teknologi pesan online saja, nanti diangetin aja gitu. Ya kan begitu ya. Pesan online aja atau ke tetangganya lah suruh masak. Bu, saya nitip masak ya. Nanti saya kasih berapa gitu. Karena zaman sekarang itu apa ya, seorang istri itu jarang yang kualitasnya seperti ibu-ibu zaman dulu yang senang masak. Coba angkat tangan siapa yang senang masak di sini? Oh, gak ono kan? Ya. Senang masak itu maksudnya tertantang. Biar suami saya tidak makan di luar itu bagaimana? Jenengan kalau berhasil membuat suami tidak makan di luar itu sukses nih. Ya, tapi jangan diancam aja. Jadi betul-betul saya tidak akan makan kecuali masakan istri saya. Oh, tidak ada yang mengalahkan kelezatan masakan istri saya. Wah, jangan sukses gitu. Ya, sekarang mah tinggal pencet-pencet. Ya, Shopee. Ada bunyinya. Hmm. Jadi itu yang pertama ya, persiapan ya. Saya kasih apa namanya? Yang pertama tadi itu persiapannya adalah kita itu bersemangat untuk menjambut ibadah Ramadan. Bagi orang-orang yang kelihatannya ada udzur, silakan menyesuaikan gitu. Nah, yang paling pelik itu biasanya wanita hamil sama menyusui. Ya, itu selalu yang menjadi pertanyaan bagaimana dan bagaimana. Kalau dilihat dari sisi fikihnya dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui itu hanya mengqadha puasa saja. Yang kedua hanya membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga membayar fidyah dan mengqadha kalau khawatir terhadap anaknya. Kalau khawatir terhadap dirinya hanya mengqadha saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, bagi wanita hamil dan menyusui, kalau badannya memang nggak sehat, ya itu dia dianggap sakit. Maksudnya lemes dan lain sebagainya. Kalau nggak puasa itu dia dianggap sakit, nanti mengqadha puasa saja. Kalau pas nggak hamil nggak menyusui. Tapi kalau badannya sehat tapi takut anaknya, anak saya nanti gimana kalau menyusui puasa kan nggak keluar ASI-nya. Maka kalau yang dikhawatirkan anaknya itu kena denda 2, yaitu mengqadha puasa dan juga membayar fidyah. Kalau jenengan sehat-sehat semuanya ya dan tidak berpuasa ya berarti jenengan membayar 2, yaitu mengqadha puasa Ramadan plus membayar fidyah. Gitu. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung, yaitu banyak berdoa. Berdoa itu jangan pernah lepas ya. Maksudnya jangan pernah satu hari pun jenengan tidak berdoa. Loh, kenapa? Karena berdoa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jenengan sholat itu dipenuhi dengan doa-doa dari awal. Jenengan sholat itu sudah merupakan doa-doa. Jadi kalau misalnya ada orang kok tidak sampai berdoa seharian berarti dia nggak sholat.
Atau dia sholat cuma tidak paham apa yang dia baca. Ya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan seperti ini. Ya Allah, yang aku minta satu saja ya Allah. Nah, itu kenapa harus satu? Justru yang disuruh Allah itu adalah banyak berdoa. Idza sa'ala ahadukum falyukthir. Nah, minta kepada Allah itu diperbanyak. Fa'inau yad'u rabbahu, karena dia lagi meminta kepada Tuhannya yang punya segalanya gitu. Enggak usah minta kepada Allah itu dientit-entit. Wes hari ini minta ekonominya bagus. Hari besoknya minta dikaruniai anak yang soleh. Hari berikutnya minta suaminya setia. Nggak usah tiap hari itu jadiin satu aja. Jadiin satu semuanya. Kalau Syekh Sudes itu mengajarkan ketika doa witir itu bisa setengah jam hanya untuk doa witir. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Semuanya diminta. Itu. Maka apapun yang menimpa kita, jadikan doa itu sebagai penguat terhadap iman kita dan juga sebagai penguat supaya kita bisa sabar. Ya. Tapi yang dicela itu adalah mengeluh kepada manusia. Ya, mengeluh kepada Allah saat doa oke. Tapi kepada manusia jangan. Bahkan kepada suami. Ini semuanya sudah bersuami kan? Ada yang belum? Cepetan. Ya. Hari kiamat sudah dekat. Ya, jadi jangan semuanya aja langsung diminta kebahagiaan dunia akhirat. Karena Allah itu, Rasulullah itu meminta kita untuk fal yukfir. Jika kalian memohon kepada Allah, perbanyaklah karena engkau meminta kepada Rabb, pencipta segala sesuatu, penguasa alam semesta. Minta apa? Ya. Jadi jangan suka mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di medsos jangan mengeluh. Bahkan saya sarankan ya, bagi orang yang sudah bersuami, ya, karena yang saya hadapi ini kan akhwat ya. Itu jangan pernah mengeluh di depan suami tentang pekerjaan rumah tangga. Ya. Aja dikit-dikit capek aku ya. Jangan ya. Fatimah itu istrinya siapa? Ali. Ali itu diantara sahabat yang kurang pintar nyari duit. Siapa yang suaminya nggak pintar nyari duit? Pintar kabeh gitu. Datang kepada Rasulullah itu dalam kondisi tangan itu kapalan begitu, wajahnya juga kecapean dan meminta kepada abahnya, bah, kan bapaknya sendiri Nabi ini. Saya kayaknya berat ini Pak pekerjaan ini, bisa nggak dikasih pembantu itu biar saya ringan. Fatimah, maukah engkau saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Bacalah sebelum tidur subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Jadinya 100. Itu lebih baik daripada pembantu. Jenengan kalau minta suami pembantu terus diajari kayak ini kira-kira gimana? Sampai mas nambah masalah. Wong aku minta pembantu kan malah dikasih dikir itu gimana? Itulah Rasulullah. Jadi Fatimah, kamu baca sebelum tidur itu ya. Itu lebih baik dari pembantu. Tapi Asma bintu Abi Bakar mengalami nasib yang sama.
Asma bintu Abi Bakar ini suaminya adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Semua pekerjaan rumah tangga ditangani sama Asma bintu Abi Bakar. Datang kepada apanya Abu Bakar, bah, dikasih pembantu saya, bah, saya kok berat jadi istri ini, Zubair bin Awam ini, oh boy, itu ya, nggak bisa ngasih pembantu kerjaan, rodok malas-malas menurut saya ya, cuman karena memang berat Asma ini. Abu Bakar ini ya karena orang kaya dan memang ini langsung dikasih pembantu. Dan kata Asma bintu Abi Bakar, saya ini seperti dibebaskan dari status budak ketika saya dikasih pembantu. Nah, beda Fatimah sama Asma nasibnya beda. Kalau jenengan nanti misalnya nih, Mas, tugas istri itu bukan masak loh Mas, bukan nyuci loh Mas, bukan ngepel loh Mas. Bahkan kalau misalnya aku mau nyusui anakmu loh Mas, ini boleh. Gua nanti dicarikan ibu susu. Ya. Terus suaminya misalnya, ya wis gak apa-apa, kamu nggak usah masak, nggak usah ini, ya udah nggak apa-apa. Nanti ada yang bantu masak kamu di rumah mau, tapi yang sing halal mau kamu. Seneng kan? Wih, didatangin itu. Lo kok mudah banget Mas? Ya ini temanmu nanti di rumah, suruh dia masak. Nah, kira-kira gelem apa gak? Nah, jadi apa namanya? Jangan suka mengeluh. Keluhan-keluhan itu sudah dirasakan oleh orang-orang zaman dulu. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang tidak mengeluh kalau ada kesusahan yang menimpanya. Apalagi seorang suami terhadap istrinya pantang mengeluh. Ya. Jangan sampai bilang saya capek nyari nafkah. Jangan, karena memang itu sudah tugasmu. Seorang ini juga, Mas aku capek ngurus anakmu. Ya jangan begitu, karena memang itu sudah tugasmu. Ya. Masalah boleh banyak, tapi orang lain jangan tahu gitu. Kalau zaman sekarang kan dikit-dikit di-share di medsos, ya kan? Kegembiraan dikit di-share ke medsos. Ya Allah, alangkah indahnya hidup bersamanya. Gitu, pada waktu baru nikah 1 hari. Setelah seminggu, 1 bulan berubah statusnya. Ya Allah, sabarkanlah diriku. Akhirnya berarti kan ini sama ini beda kan. Ya, ini bahagia, ini ada ujian gitu. Salah satu doa yang terbaik adalah ketika kita berdoa supaya panjang umur dan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang dianugerahi umur panjang, kemudian baik amal perbuatannya. Doa panjang umur itu boleh gak? Boleh. Tapi jenengan doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu minta doa banyak anak, banyak banyak harta, panjang umur. Itu kan yang jenengan inginkan semuanya kan? Banyak anak, banyak harta, panjang umur. Doanya Rasulullah kepada Anas, dan ini kita bisa ganti nanti. Allahumma atil umrahu wa akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangan umurnya, perbanyak anaknya dan hartanya. Ditambah wa barik lahu fima ataitahu, dan berikanlah keberkahan bagi dirinya. Kalau kita bisa ubah dengan saya, Allahumma atil umri, ya Allah panjangan umurku, wa akfir mali wa waladi, banyakkan harta dan anakku, wa barik li fima ataitani, dan berkailah kepadaku. Itu boleh. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda,
Ad-du'a'u yanfa'u fima nazal wa fima lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Dan Rasulullah sudah mengajarkan doa dari bangun sampai tidur, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa yang tidak diajarkan Rasulullah? Keluar rumah diajarkan, mau naik kendaraan diajarkan, melihat sesuatu yang menakutkan diajarkan, melihat sesuatu yang menyenangkan diajarkan. Jadi ada kesulitan apa, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa dan berzikir. Makanya rugi kalau seorang mukmin jarang berdoa. Jadi teruslah membiasakan berdoa dalam setiap waktu. Dan di antara doa dan zikir yang terbaik itu adalah kata-kata Alhamdulillah. Jadi doa-doa itu sangat penting bagi sesuatu yang sudah terjadi maupun sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, kemudian kita berdoa, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita hilang, ya, atau dari sesuatu yang kita tertimpa musibah di situ, ya. Dan di antara zikir yang terbaik itu adalah Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dalam berbagai versinya, ada Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ada Alhamdulillahi ala kulli hal, ada Alhamdulillahi katsiran. Jadi segala bentuk Alhamdulillah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah termasuk dari zikir dan doa yang terbaik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, untuk ketika kita mendengar sesuatu yang menggembirakan. Alhamdulillahi ala kulli hal, pada sesuatu yang membuat kita bersedih atau kurang berkenan. Alhamdulillahi katsiran, Rasulullah itu meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa mengatakan Alhamdulillahi katsiran, Rasulullah bilang Allah akan memerintahkan malaikat, uktubu li'abdi rahmati katsiran, tolong catat segera untuk orang yang membaca tadi itu rahmatku yang banyak. Jadi segala bentuk itu baru Alhamdulillah. Makanya doa dan zikir itu jangan kita sepelekan, gitu. Jangan kita sepelekan, terutama di hari-hari kita menjalani kehidupan. Ya. Pokoknya Alhamdulillah. Loh, apakah kematian juga pakai Alhamdulillah? Ada di dalam sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Hai malaikat, kamu datang kepada hambaku yang terkena musibah itu. Lalu datang malaikat dan memperhatikan lisannya. Apa yang dikatakan hambaku wahai malaikat? Dia itu memujimu ya Allah. Hamidaka wastarja. Dia membaca Alhamdulillah dan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian uktub, ya, atau dalam hadisnya itu bangunkan ibni lahu, bangunkan untuknya baitan yusamma baital hamdi fil jannah, kamu tolong bangunin untuk dia istana di surga yang namanya Baitul Hamdi. Jadi ketika kita terkena musibah pun diawali dengan Alhamdulillahi baru innalillahi. Karena musibah itu kecil dibanding dengan nikmat yang begitu banyak. Jangan kita itu menganggap besar
musibah yang menimpa kita, ada yang lebih besar dari dirimu. Sampai para sahabat di awal-awal Islam dulu itu, ya Rasulullah kami disiksa, kami di ini kok pertolongan Allah belum datang. Kamu nggak usah mengeluh. Dulu ada orang yang dia itu ditimbun tinggal kepalanya. Kepalanya digergaji tapi mereka sabar menghadapi ujian itu. Mereka tidak kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini baru diuji kayak gitu sudah berat. Jadi memang kalau kita belajar fikih doa itu sangat luar biasa. Makanya di antara doa yang kita panjatkan menjelang Ramadan yang dibaca banyak orang itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini sangat bagus. Dan doa itu tidak harus ma'thur ya. Doa itu tidak harus dari Rasulullah. Walaupun yang terbaik itu doa dari Rasulullah atau dari Al-Quran. Ya. Doa itu ada dua. Doa ma'thur yaitu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan doa yang ghairu ma'thur, doa yang tidak dicontohkan Rasulullah tapi baik, maka dua-duanya boleh dipakai ya. Boleh dipakai. Karena sering kita ini di dalam kehidupan banyak kejadian yang doa kita cari itu belum ketemu gitu. Ada nggak hadisnya yang berdoa tentang ini? Kita belum ketemu, akhirnya kita bikin doa sendiri, itu tidak menjadi masalah. Tetapi perlu dikonsultasikan kepada para ulama atau para kiai. Kenapa? Jangan sampai salah redaksi. Ya. Kalau salah redaksi, kayak seorang sahabat, dia itu doa, salah redaksi. Ya Allah, in kunta mu'adzibi fil akhirah. Ya Allah, jika engkau memang nanti menyiksa saya di akhirat, maksudnya ada dosa yang membuat engkau menyiksa aku, maka fa'ajil li fid dunya, cepatkan saja adabku di dunia saja, nggak usah di akhirat gitu. Akhirnya dia itu diantap betul oleh Allah di dunia, sampai Rasulullah SAW dipanggil untuk mengunjungi beliau, dan kenapa engkau melakukan itu dan berdoa seperti itu? Maka doalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di dalam hadis yang sahih bahwa kadang kita ini kalau menggunakan redaksi sendiri itu suka salah. Jenengan pakai redaksi sunnah atau dari Al-Quran, terus di di dalam batin niatnya sesuai keinginan gitu loh. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa yang untuk keluarga yang baik. Dengan di dalam hati itu menyimpan keinginan apa? Supaya keluarganya itu harmonis dan baik. Memakai doa itu saja, tetapi harapan-harapannya dimasukkan ke doa itu saja. Itu sudah cukup, karena jangan sampai salah redaksi. Doanya gini, ya Allah, jadikan anak saya itu jadi dokter. Kenapa harus dokter? Iya kan? Enggak berani toh doa, ya Allah jadikan anak saya sebagai seorang guru gitu. Kurang keren toh guru itu. Lebih keren mana, dokter apa guru? Dokter. Kenapa ya dia seorang guru? Ya. Karena guru boleh jadi ada dokter yang guru, tapi kalau guru pasti gak dokter begitu. Apa gimana? Bingung ya ini. Ini ada kisah nyata berkahnya panjang umur. Saya nggak akan baca per kalimat, tapi saya akan jelaskan. Cerita singkatnya begini. Tolha bin Ubaidillah itu sebagai perawi yang menceritakan. Ada dua sahabat Rasulullah, itu masing-masing masuk Islamnya sama.
bareng. Yang satu itu rajin ibadahnya luar biasa dan mati duluan. Dan matinya itu di medan pertempuran, mati syahid. Yang kedua, ibadahnya biasa saja, tapi matinya itu baru 1 tahun kemudian. Tolha ini ketemu mereka berdua di dalam mimpi. Ternyata ya, surga orang yang mati belakangan, padahal ibadahnya kurang, kemudian juga biasalah ibadahnya ya, nggak seperti yang pertama. Terus matinya juga tidak mati syahid, tapi kok surganya lebih tinggi. Intinya itu adalah karena panjang umurnya setahun itu. Nah, ya. Intinya itu adalah karena yang satunya itu panjang umur, lebih panjang umurnya 1 tahun. Rasulullah menjelaskan, ya, min ayyidalika ta'jabun. Ketika Tolha itu bangun kan diceritakan teman-temannya. Si A sama si B ikut tinggi derajatnya di surga itu si B. Padahal si B itu ya ibadahnya ya biasa. Matinya juga nggak mati syahid. Sedangkan si A yang mati syahid ibadahnya rajin. Kok di bawahnya? Kata mereka, yang benar aja. Mungkin kamu aja mimpinya nggak benar. Akhirnya mereka itu saling cerita dan Rasulullah krungu. Min ayyidhalika ta'jabun, kalian itu pada heran kenapa? Nah, mereka menjelaskan, sing A lebih tinggi wajar ya Rasulullah. Ini si B lebih tinggi surganya. Rasulullah langsung nanya gini, alaisa qad maka hada ba'da sana? Bukankah umur dia itu lebih panjang 1 tahun? Wa adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan, fasomau dan dia puasa Ramadan. Wa shalla kada wa kada, dia juga menjalani sholat setahun kemudian. Iya, Rasulullah mengatakan, jarak antara keduanya, si A dan si B itu melesat karena panjang umur 1 tahun itu melesat lebih tinggi daripada langit. Jadi di dalam surga itu ada 100 tingkat. Ya. Dari tingkat 1 ke tingkat yang di bawahnya itu jarak antara langit dan bumi. Jadi kalau jenengan misalnya ya, jenengan di 50, di tingkatan 50, terus jenengan dapat suami yang soleh di tingkat 90, jenengan itu ditarik ke 90. Begitu juga jenengan di 90, suami jenengan di 70, diangkat gitu. Karena itulah yang disebut dengan syafaat sesama jodoh yang soleh itu begitu. Syafaatnya itu bisa mengangkat derajat. Nanti dipertemukan kembali. Makanya nyari suami nyari suami yang belum ya, yang sudah ya. Ya alhamdulillah kan ya. Ini yang belum. Nyari suami itu sing kira-kira derajat di akhiratnya itu tinggi. Oh no Ustaz tapi pesek, gak apa-apa pesek-pesek nang dunia gak apa-apa. Oh no Ustaz tapi gak pintar nyari duit, kaya Ali bin Abi Thalib gak apa-apa. Gak apa-apa. Sepenting nanti paling hidup di dunia itu berapa lama sih? Bisa menaikkan ke derajat yang tinggi. Nah, kalau sudah jadi suami istri saling mensupport gitu. Ayo Mas, jaga sholat jamaahnya. Ayo Mas, tilawahnya. Kalau suaminya kurang greget ya istrinya yang greget gitu loh, biar nanti saling menarik gitu. Nah, kekaguman atau keheranan yang dirasakan oleh para sahabat itu kan itu aja. Tapi Rasulullah menjelaskan, oh jaraknya itu si B lebih tinggi karena dia punya 1 tahun untuk puasa dan 1 tahun untuk sholat. 1 tahun puasa, 1 tahun sholat itu pahalanya menaikkan derajat yang lebih tinggi. Makanya
kalau diuji Allah dengan yang berat, jangan sampai mengatakan, ya Allah cabut nyawa saya aja, saya sudah tidak tahan dengan dirinya. Wis gak usah. Ya Allah sabarkan diriku supaya aku tetap menjalankan syariat-Mu. Bersabar, bersabar, dan bersabar. Kayak yang dialami oleh Nabi Ayub, ya, sakit gitu kan. Dialami oleh banyak nabi, nabi yang miskin, misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu miskin loh. Nabi Musa itu menikah, maharnya itu kerja di rumah mertuanya. Coba. Gimana? Ada nggak mertua yang menerima pengangguran untuk jadi menantunya? Kira-kira jenengan dilamar sama orang yang belum bekerja, kira-kira diterima apa enggak? Susah kan? Ya. Jadi ujian hidup itu banyak, ya ujian hidup itu banyak. Jangan kita melihatnya dari satu sisi, tapi melihatnya dari banyak sisi. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan sunnah, ya. Membaca doa ketika melihat hilal, harusnya membaca hilal Ramadan atau hilal selain Ramadan sebenarnya. Karena kita di wilayah yang banyak bangunan dan banyak pohon, sehingga hilal itu susah untuk dilihat. Ya, setiap bulan, nah, khusus untuk bulan Ramadan ini kan, kalau bulan Ramadan kan nanti dipantengin itu. Kira-kira tanggal berapa? Muhammadiyah sudah menentukan tanggalnya tanggal 1 Maret. Ya. Berarti Ramadan itu sudah datang 28 sore. Jadi tanggal 28 sore maghrib itu sudah muncul yang namanya hilal. Nah, hilal itu bisa dibaca doa ini sampai 3 hari, sebagaimana keterangan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi inda Syarhil Al-Hadithil Madhkur, yaitu kitab Tuhfatul Ahwadi ketika menjelaskan hadis tentang masalah hilal. Al-hilalu yakunu minal lailatil ula wasaniya wasalisa. Jadi bisa dibaca doa tersebut ketika melihat hilal. Bagi yang tidak melihat hilal, tidak disunahkan membaca doa itu. Karena ini, coba kita baca ya doa melihat hilal ya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo, taufik bagi apa-apa yang engkau sukai dan engkau ridhoi. Nah, yang terakhir ini loh. Rabbuna wa rabbukallah, wahai hilal. Ini ngomongnya ke hilal ini. Ada kata-kata ini loh yang membuat kenapa doa ini dibaca ketika melihat hilal, karena kita ngomong sama hilal. Rabbuna, Tuhan kami, warabbuka, dan Tuhanmu wahai hilal, itu adalah Allah. Kok ngomong kepada benda mati? Ya kan? Loh, ngomong kepada benda mati itu meningkatkan keimanan loh. Umar ibn Khattab itu ngomong kepada Hajar Aswad. Ngomongnya ditunjuk-tunjuk. A'lamu annaka hajar. Aku tahu Hajar Aswad, kamu itu batu tok. La tanfa'u wa la tadurru. Gak bisa membawa manfaat dan tidak bisa membawa mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, jangan harap aku mencium kamu. Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad, jadi Umar juga mencium. Kamu itu cuma batu aja kok. Itu ngomongnya ke Hajar Aswad. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ngomong kepada lisannya. Dipegang lisannya terus. Kamu jangan sampai ngomong sembarangan hari ini. Kamu ini dosaku dan pahalaku. Kalau kamu ngomong salah,
yang menanggung kami semua, seluruh badanku. Jenengan pernah nggak ngomong di depan cermin kepada diri jenengan sendiri? Who are you? Nah, kamu siapa? Kamu ini nikmat sudah banyak kamu rasakan, tapi tilawah aja satu juz kurang sukses. Oh no, ini. Ya satu juz satu hari kurang sukses, kurang apa kamu? Suamimu soleh, ya, soleh namanya soleh. Kan gitu. Memang kadang kita perlu ngomong pada diri kita sendiri. Nah, saya dijenggok-jenggok. Hah? Kamu ini siapa kamu? Gitu. Dan itu bagus ya. Itu bagus. Supaya kita ini termasuk orang-orang yang banyak introspeksi terhadap dirinya sendiri, metani dosanya sendiri, jangan metani dosa orang lain. Tapi metani dosa orang lain itu sampai detail gitu. Sampai diri sendiri itu dimaafkan. Nah, ini nggak boleh kayak begitu ya. Ini doa melihat hilal ya. Makanya ketika orang pada sibuk misalnya ru'yah, jangan ini aja lah. Kalau misalnya ngelihat, saya ngelihat, tapi kan jangan tidak termasuk saksi ya. Oh yakinnya saya hari ini karena saya lihat, tapi sebentar. Pada hari yang kedua lebih lama, ketiga itu bisa lebih lama. Nah, itu bisa langsung membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Pada hari pertama, kedua, ketiga itu kan masih kecil, lama-lama kan menjadi besar nanti ya. Nah, persiapan dengan semangat dan ilmu. Jadi jangan beli kitab lah, kitab fikih gitu ya. Wajib punya buku-buku pokok terutama fikih ibadah. Fikih tafsir apa Ibnu Katsir misalnya. Paling nggak satu aja. Itu nanti jenengan sebagai hujah di akhirat. Kamu apakah mengikuti pengajian tafsir? Enggak. Saya sudah punya buku tafsir Allah. Saya baca pelan-pelan sendiri. Apa tafsirnya Ibnu Katsir? Oke kan ya. Gimana? Kamu pernah belajar ilmu tafsir? Enggak. Punya bukunya? Enggak. Terus hidupmu gimana kok? Enggak punya buku tafsir? Hadis apa misalnya? Riyadhus Shalihin aja. Misalnya apa-apa lah. Misalnya. Buku fikih, tafsir, hadis, apa mana kira-kira yang jenengan butuh? Ada yang gini, mentang-mentang ustadz sekolahnya di luar negeri, beli buku banyak. Enggak, bukan begitu. Saya beli buku yang sifatnya, saya memang membeli buku, yang itu bukan buku pelajaran saya di kelas. Itu nanti itu untuk saya wariskan ke anak-anak saya. Supaya mereka nanti minimal pernah bawa abahnya itu pernah belajar ilmu agama dan mereka itu bersemangat untuk belajar ilmu agama gitu. Itu ya. Jenengan juga gitu, mewariskan apa jenengan? Duit, rebutan tanah, apa meneh tanah tambah rumit nanti. Apa lagi? Meninggalkan apa? Ya meninggalkan warisan buku itu loh. Ya. Salah satunya ya. Kalau nanti kelas-kelasnya itu tolong diberi semangat beli buku-buku wajib sebagai seorang muslim gitu. Ya. Apa kira-kira? Satu orang itu beli misalnya 5 buku wajib yang harus dipunya. Setiap rumah itu mesti punya. Kalau nggak punya itu mesti bacanya itu medsos. Ilmu yang didapat dari medsos itu membingungkan dan membagongkan. Karena ada yang ngomong gini, bingung. Yang bener yang di gitu. Kan momennya sekarang banyak orang yang terlalu kreatif. Ustadz ini sebenarnya tidak konteks berbantah-bantahan, cuman dipotong sama Ustadz ini, dipotong juga, dipertemukan dalam satu video,
Lalu dia komentari lah itu. Orang kayak gini banyak, ini bahaya ini ya. Bahaya kayak gini nih. Itu ya, halo. Semangat untuk literasi ya. Semangat ya. Nah, beli buku, duitnya untuk beli buku diantaranya, ya wajib beli buku untuk semangat ilmunya ini. Saya akan sampaikan beberapa fikih yang berkaitan dengan fikih wanita ya, terutama untuk tentang puasa ya, tentang puasa. Jadi bagi yang hutang puasa segera dibayar karena ini bulan yang terakhir. Seandainya ada udzur dan tidak bisa membayar sampai utangnya itu nabrak Ramadan, ya, maka kalau karena udzur 11 bulan udzur terus, maka tidak ada fidyah di samping mengkodok Ramadan. Tetapi kalau seandainya penundaan bulan Sya'ban naik, setelah bulan Sya'ban ada udzur, maka untuk membayar Ramadan yang belum terbayar ini nanti ditambah plus membayar fidyah. Ya. Karena nabrak Ramadan padahal waktunya jenengan banyak. Kecuali kalau ada udzur-udzur seperti hamil, seperti menyusui, seperti sakit, itu tidak perlu membayar fidyah selain mengkodok Ramadan. Tapi kalau tidak ada udzur dan ditunda-tunda, maka perlu ditambahi dengan membayar fidyah di samping mengkodok Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang dia itu menjelang Ramadan, apakah masih boleh berpuasa? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Idza kana nisfu min Sya'ban, jika sudah datang nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, fala sauma hatta yaji'a Ramadan, tidak ada puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Imam Nawawi mengatakan, mengomentari hadis ini, yang dimaksud Rasulullah SAW adalah bagi orang yang tidak terbiasa puasa. Bagi yang terbiasa puasa itu boleh tetap walaupun sudah lewat setengah Sya'ban, masih boleh puasa Senin Kemis, puasa Dawud, atau bahkan ada mengkodok Ramadan yang belum selesai, itu boleh. Tapi bagi siapa yang tidak terbiasa berpuasa, maka jangan berpuasa ketika sudah melewati pertengahan dari Sya'ban. Tuh.